Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8. Eh, di sini kami akan membahas kasus kami dari kelompok 8. Yang pertama saya, Esra Putri Simajuntak, NPMC 1C020-104. Di sini sudah ada rekan saya. Ayu Esra Stefania dengan NPM C1C020118. Kelompok kami akan membahas kasus 2.2, yaitu Cisco System. Eh, Baiklah, pertanyaan pertama itu, apakah pendapat Anda tentang cara yang digunakan Cisco untuk membiayai inisiatif e-bisnisnya? Sampai tahun 1993, Cisco membiayai inisiatif e-bisnisnya dengan cara serupa dengan apa yang diterapkan oleh mayoritas perusahaan. Pendanaan diperoleh melalui Departemen Teknologi yang merupakan pusat biaya, biaya yang diakui secara akrual sebagai biaya overhead administrasi. TI dibiayai sebesar 0,75% dari pendapatan Cisco. Semua inisiatif bisnis dievaluasi atas dasar pengurangan biaya dan seringkali mengabaikan dampak pada penjualan, puasan pelanggan, atau mengikat mempertahankan karyawan. Tindakan Cisco ini merupakan tindakan yang kurang baik. Hal ini karena fokus Cisco hanyalah pengurangan biaya tanpa memperhatikan kepuasan pelanggan dan kesejahteraan karyawan. Ini merupakan suatu pilihan yang berakibat buruk sebab sejak musim panas tahun 2000, karyawan baru yang masuk ke perusahaan tidak kurang dari 3.000 per bulan. Niat niat perusahaan niat perusahaan adalah untuk pengurangan biaya, akan tetapi perusahaan sering melakukan training pada karyawan baru, sehingga dana perusahaan akan teralihkan untuk perekrutan karyawan bukan untuk pelanggan. Dimulai tahun 1993, salah seorang arsitek dari mekanisme pendanaan TI terdesentralisasi mengatakan bahwa untuk memelihara keunggulan dalam e-bisnis, perusahaan harus memiliki fokus yang kuat pada pelanggan. Cisco mengharuskan kinerja perusahaan berpusat pada kepuasan pelanggan, sehingga manajer unit bisnis menjadi sangat agresif untuk mencari umpan balik yang menghasilkan inisiatif bisnis yang baru. Kompensasi untuk setiap inisiatif menjadi didasarkan pada 3 ukuran: pertumbuhan pendapatan, pertumbuhan laba, dan kepuasan pelanggan. Keputusan untuk membiayai inisiatif bisnis dengan cara ini sudah cukup bagus, namun bukan berarti masalah yang ada sudah dapat terselesaikan. Akibat dari program kompensasi itu, manajemen cenderung memiliki fokus jangka pendek, sehingga keputusan-keputusan yang ada sering direvisi. Menurut kami, meskipun fokus perusahaan adalah kepuasan pelanggan, manajemen masih perlu melakukan kajian terlebih dahulu terhadap inisiatif yang ada. Dengan demikian, setiap inisiatif yang sudah mendapat kompensasi akan dapat diaplikasikan dengan maksimal dan dapat membantu going concern perusahaan. Dan untuk kasus yang kedua itu, apakah Anda beranggapan bahwa Cisco seharusnya memutuskan setiap aspek dari proses inovasinya? Kami beranggapan bahwa Cisco seharusnya memusatkan setiap aspek dari proses inovasinya. Keputusan ini diambil agar inovasi yang dilakukan oleh Cisco dapat terarah dan memberikan hasil yang baik untuk perusahaan. Ketika inovasi-inovasi itu tidak dipusatkan, maka yang terjadi adalah terlalu banyak inovasi dan inisiatif yang dilakukan oleh perusahaan. Kejadian ini menyebabkan Cisco terkadang menerapkan inovasi sebenarnya sama untuk unit bisnis yang berbeda. Selain itu, inovasi-inovasi itu belum sempat diaplikasikan secara penuh, namun sudah diganti dengan inovasi lain. Dengan kata lain, suatu unit bisnis belum mencapai titik panen, akan tetapi sudah divestasi terlebih dahulu. Manakah dari 3 kemungkinan di atas yang tampak paling tepat? Atau dapatkan yang tampak paling tepat? Mengapa? Bagaimana Anda mendefinisikan bagian khusus organisasi baru tersebut? Dari 3 kemungkinan yang ada, kami memutuskan untuk memilih kemungkinan yang pertama, yaitu teknologi research and training team. Teknologi ini dipilih karena perusahaan hendak berpindah dari sistem IT yang terdesentralisasi menjadi sistem yang tersentralisasi. Perusahaan perlu memiliki tim riset yang tersentralisasi yang mengkaji teknologi baru yang muncul. Tim ini nantinya akan melakukan penelitian terlebih dahulu tentang tingkat kemungkinan keberhasilan penerapan teknologi yang baru. Sebelum itu,
perusahaan harus menerapkan terlebih dahulu teknologi itu pada tim training yang dimiliki perusahaan. Setelah tim riset ini yakin bahwa teknologi ini akan berhasil ditetapkan, maka manajemen akan membuat keputusan untuk menerapkan teknologi tersebut. Ketika kebijakan bisnis sudah ditetapkan, maka seluruh manajer bisnis harus segera memahami apa yang mungkin akan terjadi dan segera menjalankan kebijakan tersebut. Dengan kebijakan tersebut, maka kemungkinan besar kebijakan yang sudah diambil akan dapat diaplikasikan pada semua tingkatan. Adapun bagan khusus organisasi ini diawali dari manajer. Di bawah manajer ada supervisor pada tim riset. Tim riset bertugas untuk melakukan kajian terhadap teknologi baru dan mengujinya pada tim training. Setelah teknologi diuji, maka tim riset akan menyampaikan hasil uji cobanya tersebut kepada manajer. Manajer selanjutnya akan menganalisis kemungkinan dampak positif dan negatif dari teknologi baru tersebut. Selanjutnya, kebijakan diambil dan disampaikan kepada supervisor untuk diaplikasikan di seluruh jajaran perusahaan. Untuk kasus selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya saya akan melanjutkan kasus dari 2.2 Cisco System, di mana dapatkah Cisco mengukur usaha-usaha inovasinya, mengikat kompensasi pada usaha-usaha ini? Apabila iya, lalu bagaimana? Jawabannya, Cisco dapat mengukur usaha-usaha inovasi dan mengikatkan kompensasi pada usaha tersebut. Cara untuk mengukur usaha-usaha inovasi menurut kami dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama yaitu hitung berapa banyak inovasi yang pernah ada, lalu yang kedua menghitung berapa banyak inovasi yang diimplementasikan di perusahaan, yang ketiga menganalisis dampak inovasi tersebut terhadap respon konsumen, dan yang terakhir yang keempat, analisis dampak tersebut terhadap kinerja karyawan di perusahaan. Jika dampaknya positif, maka berikan kompensasi yang sebanding dengan kenaikan penjualan, kenaikan laba, tingkat kepuasan pelanggan, dan perbandingan antara jumlah karyawan baru yang masuk dan keluar dari perusahaan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dan kami jelaskan mengenai kasus 2.2 dari Cisco System. Sekian dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.